musuhnya dia harus jadi musuh saya. Padahal pendeta itu sifatnya am, gereja itu sifatnya am. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang am. Apa artinya am? Am itu artinya umum. Sehingga gereja adalah tempat umum, milik umum. Siapapun bisa datang ke gereja. Dan pendeta pun memiliki sifat am yang sama. Pendeta adalah milik umum, pendeta adalah milik semua, pendeta adalah milik semua orang yang percaya. Dan kita menjadi orang-orang yang harus sadar bahwa adapun kebencian itu tidak akan pernah berhenti. Kebencian itu akan terus bertambah dan tidak pernah berkurang. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Kejadian pasal yang ke-37, dalam Kejadian pasal 37 ketika Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya, di ayat yang keempat dikatakan demikian. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Bapak Ibu garis bawahi kalimat, maka bencilah mereka itu kepadanya. Lalu di ayat yang kelima, kebencian itu semakin bertambah. Kalimatnya, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Jadi yang pertama, maka bencilah mereka. Lalu di ayat 5, kebencian itu bertambah. Kalimatnya, mereka lebih benci lagi kepadanya. Di ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya. Bapak Ibu, kebencian tidak akan pernah berhenti. Kebencian itu akan terus bertambah. Kebencian itu tidak akan pernah melihat hal-hal yang baik. Sehingga kalau Bapak Ibu sedang membenci seseorang, biarlah kita selesai dengan kebencian kita. Kebencian itu kalau terus bertambah-tambah, maka dia akan menjadi kepahitan. Bapak Ibu tahu apa kata yang digunakan di dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru yang mengatakan tentang kepahitan? Kata yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah kata pik. Bapak Ibu pernah ke pik? Dari wajah-wajahnya saya udah lihat ini hampir semuanya sudah ke sana. Apa artinya pik? Pik itu artinya tajam, runcing, menohok. Berarti orang kalau hatinya pahit, maka dia akan semakin runcing membenci seseorang. Dia akan semakin tajam membenci seseorang. Kita harus selesai dengan kebencian kita, amin. Kita harus tidur pulas, bukan karena kita banyak uang kadang-kadang, tapi karena hati kita bersih. Amin. Hati kita nggak simpan dendam, hati kita nggak marah-marah lagi. Tapi Pak, suami saya itu masih suka bohong, gimana saya nggak benci? Bapak masih suka bohong, Bu? Waduh Pak, yang kemarin aja belum ketelan, ya dia udah bohong lagi. Akhirnya hati saya udah ngeblokir. Kok keblokir? Iya Pak, saya udah nggak percaya. Pokoknya apa yang dia bilang pasti bohong. Ya, sehingga bapak-bapak jadilah suami yang baik, belajar tentang makna kehidupan agar kita tahu bahwa kalau kita sudah belajar dari Tuhan, maka kita harus jadi suami yang baik. Kalau dulu kita bilang I love you sama ibu, kita juga harus bilang I love you hari ini. Amin. Amin. Jangan dulu I love you, sekarang I lupa you. Ya. Susah senang kita harus sama-sama. Kadangkala Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hidup ini kan bukan karena banyak uang, tetapi karena kita banyak doa aja. Amin. Kadang kalau kita lihat dompet, kita lihat gaji kita 1 koma, tanggal 1 udah koma. Tapi kalau masih hidup sampai hari ini, inilah kebaikan Tuhan yang menyertai kita. Amin. Tidak ada kurang-kurangnya yang dilakukan Tuhan. Dia Tuhan yang besar. Dan sesungguhnya Bapak Ibu bukan punya masalah yang besar. Bapak Ibu punya Tuhan yang besar dalam hidup dan kehidupan Bapak Ibu sekalian. Kita berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Saya teringat waktu Tuhan membangkitkan Lazarus. Lazarus itu sudah mati 4 hari lamanya. Dan Bapak Ibu tahu, dia sudah dikubur dan dia sudah diikat, dipakaikan kain kafan, dan dia ditaruh di kuburnya yang adalah satu ruangan. Waktu saya sampai ke Israel memimpin rombongan saya baru tahu bagaimana cara Tuhan membangkitkan Lazarus di dalam kuburannya. Saudara, makam Lazarus itu adalah merupakan sebuah ruangan sama seperti ini. Jadi ada pintunya. Kalau kita masuk ke pintunya, maka kita langsung melihat ada 24 anak tangga turun ke bawah. Ada 24 anak tangga, tinggi sekali Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu, siapa yang tidak akhirnya melompat dan mengalami kebangunan rohani di dalam kubur itu? Karena saya langsung ingat waktu Yesus membangkitkan Lazarus.
Dia berdiri di depan makamnya, lalu dia berkata, Lazarus, come, keluarlah. Apa yang terjadi? Lazarus yang ditaruh di lantai yang paling bawah di makam itu, dia duduk, masih memakai kain kafan. Lalu dia berdiri, dan dia naik 24 anak tangga. Dan semua orang yang di luar makam itu mendengar. Sepertinya ada suara orang yang sedang ke atas. Suara siapa itu? Lalu ketika Lazarus naik perlahan-lahan 10, 11, 15, 20, 21, 22, 23, dan di tangga yang terakhir dia keluar dari kuburnya, semua orang terkaget-kaget melihat apa yang mereka lihat. Lalu mereka semua berkata, Lazarus hidup kembali. Lalu Yesus berkata, lepaskan tali yang mengikat tangannya, lepaskan tali yang mengikat kakinya, buka kain kafannya. Dia sudah hidup. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Siapa yang membuat ini? Yang membuat ini adalah Tuhan, Bapak, Ibu, dan saya. Kalau Tuhan bisa membangkitkan Lazarus, masa dia tidak bisa membangkitkan ekonomi kita? Amin. Kalau Tuhan bisa membangkitkan Lazarus, masakan dia tidak bisa memulihkan keluargamu, keadaanmu, hidupmu? Dia terlalu bisa diandalkan dalam segala keadaan yang kita hadapi hari ini. Kalau dia bisa bangkitkan Lazarus, dia juga akan bangkitkan kita di akhir zaman untuk kita menikmati hidup yang keluar dari kefanaan, masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Ini yang harus kita lakukan. Belajar dari Tuhan adalah belajar tentang kehidupan yang next level, bertambah-tambah indahnya di dalam Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, di dalam ayat ini dikatakan bukan hanya kalimat ajarlah aku ya Tuhan, tetapi kalimatnya adalah menghitung hari-hariku sedemikian. Saudara, ini yang Tuhan suruh untuk kita lakukan, yaitu belajar menghitung hari. Manusia itu kadang tidak suka menghitung hari. Kita lebih suka menghitung duit. Manusia juga tidak suka menghitung hari. Manusia lebih suka menghitung kesalahan orang lain. Dia bisa ingat kesalahan orang lain dengan begitu detailnya. Tapi Tuhan suruh kita belajar untuk menghitung hari-hari kita sedemikian. Supaya apa? Supaya kita tahu sampai di mana kita hari ini. Daud pernah berkata dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Amin. Daud dalam ayat ini sedang berkata, Tuhan, kalau aku menghitung-hitung hariku sedemikian, rupanya aku sudah tidak muda lagi. Daud sampai di titik di mana dia berkata, dulu aku muda, rupanya sekarang akhirnya tua juga. Dan kita juga harus sama seperti apa yang Daud lakukan, menghitung hari ketika dia sadar bahwa aku sudah enggak muda lagi. Daud sampai di satu titik bahwa dia sadar bahwa hidupnya sudah semakin tua. Dan jangan-jangan kita juga adalah orang yang harus sama menghitung hari seperti Daud, belajar mengerti bahwa kita ini sudah tidak muda lagi. Bapak, saya waktu hitung usia saya, menghitung-hitung hari hidup saya, akhirnya saya sadar saya juga berjalan ke masa tua juga. Anak saya sekarang sudah umur 24 tahun yang perempuan, namanya Fanny. Anak saya yang kedua sudah umur 21, namanya Melvin. Saya berkata dalam hati saya, akhirnya saya tua juga ya Tuhan. Ibu-ibu dengar, walaupun ibu-ibu banyak yang pakai anti-aging, anti tua, menolak tua. Iya. Ya. Satu kali saya kunjungan ke rumah jemaat, saya kaget. Saya datang setengah 8 malam, sudah kunjungan dari siang. Waktu saya masuk ke rumah keluarga itu, saya lihat ibu di rumah itu sedang pakai kacamata renang. Bapak Ibu. Ya, saya kaget loh, ibu mau berenang di mana malam-malam begini? Waduh, pendeta saya nggak berenang. Terus ini tadi saya baru pasang bulu mata palsu. Oh. Sebelum Pak Pendeta datang, saya mau cuci muka. Jadi bulu mata palsu itu kalau mau awet, cuci mukanya pakai kacamata. Kalau mau terhadap oh gitu, saya bilang. Iya Pak, ini 1,5 juta loh. Dalam hati saya, gimana nggak 1,5 juta? Bulu mata menghadap Tuhan begitu. Ibu-ibu kan paling bisa. Kita
Jadi pendeta susah membedakan kadang-kala kalau khotbah di gereja. Mana lampu sorot, mana muka ibu-ibu. Karena muka ibu-ibu itu lebih terang kadang-kala dari lampu sorot. Percaya saya. Ya. Jadi kalau saya lihat ibu-ibu ke gereja nyanyinya bersinar, bersinar, itu saya tahu bahasa aslinya glowing. Sehingga ada suatu bapak datang ke saya bilang gini, Pak Pendeta, iya Pak, siap, saya harus kerja keras Pak. Oh ya, saya dukung Pak. Kenapa kerja keras? Supaya istri saya tetap glowing. Wah, bagus Pak. Ya, kita kerja keras supaya istri kita tetap cetar membahana. Kemarin saya baca satu tulisan, di balik istri yang glowing selalu ada suami yang angus. Jadi bapak-bapak, biar kita angus-angus nggak apa-apa. Yang penting Menteri Keuangan glowing, cetar membahana. Iya. Jadi kalau kita belajar tentang hidup ini, Bapak Ibu yang terkasih, belajar menghitung hari-hari. Kemarin saya ketemu satu aplikasi di Google namanya MyLoanVity. Aplikasi MyLoanVity ini biasa disebut kalkulator umur. Aplikasi ini diciptakan oleh para ahli di Inggris, di London. Mereka buat riset, mereka buat penelitian, dan akhirnya jadilah aplikasi kalkulator umur itu. Aplikasi ini bisa memprediksi kita bisa hidup sampai umur berapa, atau sampai tahun berapa. Wah, karena saya orangnya suka penasaran, saya ikutan juga aplikasi itu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat nanti di Google, ketik MyLoanVity, tapi jangan sekarang, nanti nggak merhatiin khotbah saya. Nanti di rumah MyLoanVity. Rupanya waktu saya buka, aplikasi itu berisi beberapa pertanyaan yang harus diisi. Yang pertama, pertanyaannya adalah tentang karakter. Bapak Ibu, rupanya karakter itu bisa menjadi acuan kita diprediksi hidup sampai tahun berapa. Sehingga hati-hati membangun karaktermu, hati-hati membuat karakter kita dalam menjalani kehidupan, karena itu bisa menentukan sampai tahun berapa kita bisa hidup. Akhirnya saya isi, apakah engkau suka emosian? Isi, apakah engkau suka membenci, dendam, suka temperamen, suka marah meledak-ledak, nggak suka dengan keberadaan orang yang salah? Semua saya isi. Lalu yang kedua yang ditanyakan adalah pola makan. Saya ingat orang Manado selalu berkata, jangan sampai ngana mati di ujung sendok. Orang itu kadang-kala bisa mati di ujung sendoknya masing-masing. Apa maksudnya? Karena pola makannya yang tidak baik. Saya kalau ditanya sama orang-orang, Pak, Bapak tujuan makan di usia seperti ini untuk apa? Saya kalau ditanya begitu, saya langsung jawab, tujuan saya makan di usia sekarang adalah untuk sehat, bukan lagi untuk kenyang. Dulu saya makan untuk kenyang, sekarang tidak lagi kejar kenyangnya. Tapi Pak, suami saya itu masih kejar kenyangnya. Ya nggak apa-apa, bilang aja dalam hati, dia lagi lucu-lucunya. Jadi bagi saya, biar makan sedikit, yang penting tepat waktu, itu udah sehat buat saya. Bapak Ibu, kadang kita harus jadi pola makan kita. Kita harus jaga ujung sendok kita masing-masing. Kalau dulu orang bisa mati karena kekurangan makan, sekarang orang bisa mati karena kebanyakan makan dan berlimpah-limpah makanannya. Dia nggak jaga ujung sendoknya. Lalu kemudian pertanyaan yang ketiga yang ditanyakan, bagaimana silsilahmu? Sakit apa saja di atas kita? Orang tua kita sakit stroke kah, liver kah, jantung kah, paru-paru kah, diabetes kah? Saya isi semua, darah tinggi kah? Lalu sesudah saya isi semua, saya harus tekan hasilnya. Waktu saya mau tekan, saya deg-degan juga Bapak Ibu. Karena takutnya kalau saya tekan, tahunnya udah lewat. Atau waktu saya tekan, tahunnya ngagetin gitu ya. Akhirnya saya siapkan hati saya tarik napas sebentar, dan saya tekan hasilnya. Saya ingin tahu saya diprediksi hidup sampai tahun berapa dengan isian itu. Waktu saya tekan hasilnya, muncullah angka tahun. Di tab saya angkanya begitu besar, sampai tab saya itu penuh dengan angka itu. Besar sekali. Dan angka itu adalah 2059. Waduh, saya senangnya minta uang. Bukan minta uang, minta ampun. Ya Tuhan, ini masih tahun 2025. Saya diprediksi hidup sampai tahun 2059. Dilihat dari karakter, dilihat dari pola makan, dilihat dari silsilah. Astaga, saya senang sekali Bapak Ibu. Sampai besok pagi saya saat teduh, saya baru sadar, itu kan cuma aplikasi.
Saya hitung-hitung usia saya di 2059 itu adalah 84 tahun. Oh, siapa yang gak senang Bapak Ibu? Tapi minimal saya bisa jaga karakter saya ketika saya sudah lihat di situ. Saya bisa jaga pola makan saya bisa jaga hidup saya supaya saya menjadi orang-orang yang melahirkan sejarah dalam silsilah jaga kesehatan yang baik untuk keturunan-keturunan saya yang selanjutnya. Kita mau hidup sampai tahun berapa Bapak Ibu? Kita gak bisa memprediksi. Kadangkala ajal itu tidak menunggu tobat kita. Maut itu kadang tidak menunggu sadarmu. Ada orang belum sempat sadar, maut sudah keburu tiba. Ada orang belum sempat memperbaiki diri, ajal sudah keburu datang. Dan jangan pernah tertipu dengan usia yang muda, karena syarat untuk mati tidak harus tua. Jangan tertipu dengan badan kita yang sehat, karena syarat untuk mati tidak harus sakit. Ada orang sehat hari ini, besok bisa nggak ada. Banyak Bapak Ibu. Dan terlalu banyak orang yang tidak sadar bahwa mereka bisa mati. Jangan pernah berpikir kita nggak bisa mati. Satu kali kita mati beneran, kita baru bilang, rupanya gue bisa mati juga ya. Cuma kan udah terlambat. Tetangga saya Marga Siombing, dia berkata, aku pasti hidup 1000 tahun lagi. Dalam hati saya, terus saya bilang sama Siombing, dasar kau Siombing, mana mungkin kau bisa hidup 1000 tahun lagi. Tidak ada manusia yang bisa sampai 1000 tahun. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar menghitung hari-hari hidup kita. Sampai, ini hal yang ketiga ya, dikatakan di dalam Mazmur 90 ayat 12 ini, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sampai hal yang ketiga kita dapati, untuk memaknai hidup yang sesungguhnya, Bapak Ibu harus jadi bijaksana. Bagaimana orang yang bijaksana itu? Di Matius 7 ayat 24 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bapak Ibu perhatikan, orang yang bijaksana itu rupanya orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Saya mau katakan buat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hanya mendengar firman, lalu Bapak Ibu tidak melakukan, itu sama seperti tidak mendengar firman. Sehingga kalau Bapak Ibu mendengar firman, lakukan. Karena itu buah dari kita mendengar firman. Tapi kalau Bapak Ibu datang ke persekutuan, lalu mendengar firman dan tidak melakukannya, itu sama seperti kita nggak ke persekutuan. Bapak Ibu mungkin berkata, saya melayani Pak. Tapi kalau Bapak Ibu hanya mendengar firman dan tidak melakukan firman, Bapak Ibu sama dengan tidak melayani. Kalau Bapak Ibu berkata, saya udah ke gereja Pak Julius. Tapi kalau Bapak Ibu ke gereja hanya mendengar firman, lalu tidak pernah melakukan firman itu, Bapak Ibu sama seperti orang yang tidak ke gereja. Apa bedanya kita dengan orang yang tidak ke gereja? Mereka nggak mendengar firman. Mereka hidupnya temperamen, mereka hidupnya cepat tersinggung, mereka hidupnya salah, mereka hidupnya nggak benar. Tidak ada ubahnya dengan orang yang tidak ke gereja. Kalau kita hanya mendengar, lalu tidak pernah melakukan firman itu dalam hidup kita. Kita harus jadi bijaksana Bapak Ibu, yang mendengar firman Tuhan lalu melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Belajar kita menghitung hari-hari kita sedemikian. Sokrates pernah mengatakan, hidup yang tidak dievaluasi adalah hidup yang tidak layak untuk dijalani. Jangan jalani hidup tanpa evaluasi. Karena kalau kita tidak pernah mengevaluasi hidup kita sesungguhnya adalah satu gambaran kehidupan yang tidak layak untuk dijalani. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita belajar tentang persekutuan ini, banyaklah yang Tuhan sudah buat dari Oma Purnama pada waktu dia hidup. Ya, kita bersyukur tahun demi tahun, waktu demi waktu, Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatannya atas persekutuannya. Dan ada banyak hamba-hamba Tuhan yang setia. Ada Bu Lina, berpuluh-puluh tahun mereka melayani. Pasti berpuluh-puluh tahun mereka melayani. Dan Bapak Ibu juga hadir berpuluh-puluh tahun. Saya melihat wajah yang awet sampai hari ini. Ya, dari dulu, sekarang kadang-kadang ketemu di luar, di persekutuan, di gereja lain, saya masih ingat, oh itu orang PD Jatinegara. Saya cuma bisa doa, ya Tuhan, doakan persekutuan PD Jatinegara menjadi persekutuan yang diberkati dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kalau di sebelah ada gereja, di sini nggak kalah kehadirannya. Banyak Bapak Ibu, nggak pernah kurang-kurang. Dan Bapak Ibu adalah orang yang dikasih karuniai karena Bapak Ibu mendapatkan rahmat, sehingga persekutuan doa ini akan menjadi rumah selamat bagi banyak orang. Rumah bahagia, tempat kesukaan, tempat
kebanggaan, dan Bapak Ibu adalah orang yang ada di dalam persekutuan ini. Bapak Ibu adalah gambaran orang-orang yang tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Selalu dan selalu kita mendapatkan kebaikan lepas kebaikan itu. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Maju terus, kita masih punya Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu masih punya juru selamat. Bapak Ibu masih punya Bapa yang baik, yang selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya atas hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita ambil sikap doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita nyanyi satu pujian. Ku ada sebab anugerah.